Tanggal 12 Januari, hari ke-12. Bacaan Kejadian pasal 32 sampai pasal 36. Pertemuan Yakub dengan Esau. Garis besar. Setelah selamat dari ancaman pamannya, Laban, Yakub harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Pertemuan kembali dengan Esau, saudara yang pernah ia tipu. Diliputi rasa takut akan pembalasan, Yakub mempersiapkan pertemuan ini dengan sangat hati-hati. Namun, momen penentu terjadi pada malam sebelumnya. Yakub bergumul melawan malaikat Tuhan hingga subuh. Dalam pergumulan spiritual ini, Tuhan menguatkan Yakub, memberinya nama baru, Israel, yang berarti orang yang bergumul dengan Tuhan, dan meninggalkan bekas permanen berupa pincang di kakinya. Dengan keberanian yang baru diperoleh, Yakub kemudian berhadapan dengan Esau. Hubungan yang tadinya dipenuhi kebencian berubah menjadi rekonsiliasi yang diliputi kasih. Yakub akhirnya kembali ke Kanaan, siap untuk memenuhi peran pentingnya dalam janji-janji Allah. Renungan harian. Meskipun Daud, Yabes, dan Yakub menjalani kisah hidup yang tidak sama, mereka dipersatukan oleh satu hal, seruan doa yang memohon berkat Tuhan. Daud berdoa, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Mazmur pasal 67 ayat 1. Yabes memohon, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. 1 Tawari pasal 4 ayat 10. Yakub bergumul dengan Tuhan, berseru, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kejadian pasal 32 ayat 26. Ketiga doa ini dijawab oleh Tuhan. Kerajaan Daud menikmati kedamaian dan kemakmuran yang belum pernah ada sebelumnya. Yabes menerima dari Tuhan apa yang ia minta, dan sebagai tanggapan atas permohonan Yakub, Tuhan memberkati Yakub. Kejadian pasal 32 ayat 29. Adakah berkat yang Tuhan telah siapkan bagi Anda namun belum Anda alami karena Anda belum memintanya kepadanya? Yakobus pasal 4 ayat 2 mengingatkan kita, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan karena Anda tidak meminta kepada Tuhan. Jadikanlah doa Daud, Yabes, dan Yakub sebagai sumber inspirasi saat Anda menyampaikan segala kebutuhan dan keinginan kepada Tuhan. Namun, penting untuk diingat, setiap berkat disertai dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, berdoalah dengan kesiapan hati untuk selalu taat kepada Tuhan dalam menyikapi berkat yang telah Anda terima. Setiap berkat membawa serta tanggung jawab. Oleh karena itu, janganlah meminta berkat jika Anda belum siap untuk memikul tanggung jawab yang menyertainya. Pendalaman. Berkat dipulihkan. Kejadian pasal 33 ayat 16. Yakub memulai dari nol, namun dalam 20 tahun ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang signifikan. Saat kembali ke Kanaan, ia bahkan mampu memberikan hadiah lebih dari 500 hewan kepada saudaranya Esau tanpa mengganggu kestabilan keuangan keluarganya. Kejadian pasal 33 ayat 8 sampai 11. Pemberian berkat dari Tuhan kepada Yakub berfungsi sebagai penawar yang meredakan ketegangan antara dirinya dengan Esau. 4 tonggak sejarah spiritual.
Kejadian pasal 35 ayat 15. Sepanjang hidupnya, Yakub memiliki 4 pertemuan penting dengan Tuhan di 3 lokasi berbeda. Di Betel, saat Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Di Haran, waktu Tuhan mengarahkan Yakub. Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 16. Di Peniel, ketika Tuhan memulihkan Yakub. Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 32. Dan di Betel kembali di mana Tuhan meyakinkan Yakub. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 15. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.